A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana rabbana zidna ilma warzuqna fahma bi fadlika wa rahmatika ya arhamar rahimin. Insyaallah hari ini kita akan membahas tentang qada wa akhwatuha. Qada wa akhwatuha ini kalau di buku bisa dilihat di halaman 105. Nah, qada wa akhwatuha ini adalah salah satu af'al, ya kan, af'alun nawasikh, dan dia sama seperti kana, tarfa'ul mubtada wa tansibul khabar. Dia merafa'kan mubtada dan menasabkan khabar. Hanya saja dia berbeda dengan kana wa akhwatuha. Karena perbedaan antara dia dengan kana wa akhwatuha, makanya dia dijadikan bab tersendiri. Kenapa? Karena kana wa akhwatuha ini dia isimnya, dia khabarnya bisa isim, bisa jumlah, bisa dzaraf, bisa jar majrur. Contohnya kana zaidun qa'iman, atau kana itu yang isim, ya kan, isim zahir, atau kana zaidun yaqum, itu jumlah, ya kan, khabarnya. Kana zaidun abuhu qa'imun, itu juga jumlah. Kana zaidun fiddar, itu jar majrur. Kana zaidun indak, nah itu dzaraf. Kana itu bisa semua itu tadi. Tapi berbeda dengan qada wa akhwatuha. Qada wa akhwatuha ini isimnya, khabarnya itu hanya bisa fi'il mudhari'. Maka nggak bisa kemudian kita mengucapkan qada zaidun qa'iman, atau qada zaidun fiddar, atau qada zaidun indak, atau qada zaidun abuhu qa'imun. Tetapi kita cuma bisa mengucapkan qada zaidun yaqum. Seperti itu. Itu qada wa akhwatuha. Begitu. Nah, qada wa akhwatuha. Kalau di Alfiyah itu nama judul atau ya judul dari babnya itu bukan qada wa akhwatuha, tetapi af'alul muqarabah. Dan di sini di bukunya itu kalau kalian lihat di judulnya itu juga disebutkan ad-darsus salis af'alul muqarabah qada wa akhwatuha. Jadi af'alul muqarabah dulu disebutkan, baru qada wa akhwatuha. Kenapa sih kok disebutkan af'alul muqarabah? Kenapa kok ada yang menyebut qada wa akhwatuha? Nah, di sini jadi nama sebuah bab, ya kan, nama dari sebuah bab seperti kana wa akhwatuha, inna wa akhwatuha, kemudian yang akhwat yang lain itu, atau ya kayaknya cuma dua itu doang, kana wa akhwatuha dan inna wa akhwatuha, ya kan. Itu kenapa kok disebutkan kana wa akhwatuha dan inna? Kenapa cuma kana dan kenapa cuma inna? Jawabannya adalah karena kana wa dan inna itu adalah ummun lil bab. Jadi dia adalah ibu, atau ya bisa dibilang ibu dari bab tersebut. Kenapa kok dia mendapatkan julukan ummul bab, kana dan inna tadi? Karena keduanya ini memiliki hukum-hukum yang hanya dikhususkan pada dia, yang dia memiliki kekhususan tersendiri dalam hukum-hukum tersebut. Seperti kana itu atau bisa juga karena paling banyak digunakan. Karena kana, misalkan kana itu dia karena artinya kana itu kaun, yang mana dia yashmal kullal fi'l, artinya itu sangat umum sehingga mencakup semua fi'il, dan dia dan dia memiliki kewenangan, dia punya kekhususan, seperti bisa dihapus, ya kan, seperti in saifan fasaifun. Nah, itu kan kananya dihapus, tetapi nggak bisa fi'il atau af'alun nawasikh yang lain dihapus. Dan dia juga bisa ada yang, ya seperti yang kemarin kita bahas di bab kana wa akhwatuha. Begitu juga dengan inna. Inna ini dia ada yang kekhususannya, yaitu seperti innanya ini dia kalau misalkan kita lihat kan ka'ana itu kan terdiri dari ada innanya di situ. Atau karena dia ini taukid, yang mana semuanya itu tadi, semua dari inna wa akhwatuha itu mengambil taukidnya itu dari inna tersebut.
Sedangkan kada wa akhatuha itu kadanya itu sebenarnya bukan umul bab. Kenapa? Karena dia memiliki dia tidak memiliki kekhususan di antara akhwat-akhwat yang lain. Sehingga dia tidak bisa dijadikan kada wa akhatuha. Jadi nggak bagus atau nggak tepat untuk menyebut kada wa akhatuha. Karena kada di situ dia bukan umul bab, berbeda dengan kana dan berbeda juga dengan inna, yang mana keduanya adalah umul bab. Akhirnya apa? Akhirnya disebutlah af'alul muqarabah. Af'alul muqarabah. Jadi fiil-fiil yang menunjukkan kepada muqarabah. Muqarabah itu kehampir terjadiannya. Kada Zaidun yakum, hampir-hampir atau hampir saja Zaid itu berdiri. Seperti itu. Tetapi sebenarnya judul ini adalah taglib. Taglib itu apa? Taglib itu memakai nama sebagian untuk semuanya. Ya seperti ketika misalkan ada kumpulan orang laki-laki dan perempuan, kemudian kita menyebutkan hum, ya kan? Padahal nggak semuanya itu hum itu kan buat domir buat kumpulan laki-laki, kumpulan muzakkar. Tetapi di situ kan ternyata ada muannasnya juga. Tetapi kita menggunakan hum untuk apa? Litaglib, karena mungkin kebanyakan di situ adalah laki-laki gitu. Nah, di sini juga seperti itu, af'alul muqarabah. Kenapa disebutkan af'alul muqarabah padahal di situ ada af'alul raja dan ada af'alul syuru'? Karena litaglib gitu kan. Karena kebanyakan adalah af'alul muqarabah. Seperti itu. Nah, di sini jadi yaitu tadi itu sebenarnya kada wa akhwatuha ini dia terbagi menjadi 3 jenis. Jenis yang pertama dia dibagi menjadi 3 jenis berdasarkan maknanya. Yang pertama af'alul muqarabah. Yang tadi seperti kada, kemudian karoba, dan kemudian ausyaka. Nah, itu 3 yang af'alul muqarabah. Artinya hampir gitu kan. Jadi dia mendekati perbuatan tersebut dilakukan. Kada Zaidun yakum. Jadi Zaid itu hampir-hampir berdiri. Jadi dia belum berdiri, tetapi dia udah mau berdiri, udah ada ancang-ancangnya. Nah, maka bisa kita mengucapkan kada Zaidun yakum, atau kada kada syamsu tali'at, kada syamsu tatlu' gitu kan. Matahari hampir-hampir terbit. Seperti misalkan kita lagi sahur gitu kan, kita bilang matahari hampir terbit gitu kan. Tandanya bentar lagi udah mau subuh. Itu af'alul muqarabah. Kemudian ada af'alur raja. Af'alur raja di sini dia adalah pengharapan. Contohnya dan di situ disebutkan ada 3, ada asa, hara, ikhlaulaka. Artinya ya sama semuanya, yaitu semoga. Misalkan asa Zaidun yakum, asa Zaidun ayyakum. Semoga Zaid itu bisa semoga Zaid berdiri. Dan raja di sini itu dia mencakup 2 hal, yaitu at-tam' dan al-ishfaq. Jadi raja itu sebenarnya dia digunakan arti aslinya itu untuk sesuatu yang baik. Jadi ketika kita mengharapkan sesuatu yang baik, maka itu disebut roja. Tetapi di sini roja yang dimaksud di sini itu yang mencakup isfaq dan mencakup at-tama'. At-tama' itu maksudnya dia mencakup at-tam'u fi al-amril mahbub, yaitu keinginan terhadap sesuatu yang diinginkan, atau al-isfaq yaitu al-khaufu minasyai'il makruh. Takut terhadap sesuatu yang tidak disukain. Contohnya seperti tadi yang atom ufil amril mahbub itu seperti semoga aku lulus ujian. Itu adalah keinginan terhadap sesuatu yang diinginkan. Kalau misalkan berbeda dengan yang al-ishfaq contohnya seperti semoga aku atau semoga kita terhindar dari virus corona. Nah, itu kan adalah takut dari sesuatu yang tidak diinginkan. Berbeda kan antara keduanya. Nah, roja di sini roja itu awalnya digunakan untuk yang pertama, yaitu atom'u fil amril mahbub. Tetapi di sini di bab ini dia digunakan untuk menyebut 2 hal tersebut. Af'alur roja. Dan dia ada 3, yaitu asa, hara, ikhlaulaka. Asa Zaidun ayyakum, semoga Zaid berdiri gitu kan. Kemudian ada yang terakhir yaitu af'alul syuru' atau af'alul insya. Af'alul ini kalau yang tadi itu pertama itu hampir, kalau yang ini adalah semoga, yang kedua adalah semoga, kalau yang ketiga ini artinya memulai, dan dia ada banyak. Contohnya seperti kalau di buku disebutkan ada ja'ala, tafiqa, akhaza, alika, ansya'a, bada'a, syara'a.
artinya semuanya sama memulai. Ja'ala Zaidun yaqum, Zaid mulai berdiri, atau ja'ala Zaidun yadrusu, atau yuzakiru darsahu, ya kan. Zaid mulai mengingat pelajarannya atau mulai belajar, seperti itu. Itu af'alul muqarabah dibagi berdasarkan maknanya. Jadi nggak semuanya untuk muqarabah. Muqarabah, tetapi penyebutan muqarabah untuk mereka bertiga itu litaghlib, seperti itu. Tadi adalah pembagian af'alul muqarabah berdasarkan maknanya. Nah, sekarang af'alul muqarabah ini dibagi juga berdasarkan penggunaan khobarnya. Jadi, kalau tadi di awal kita sebutkan bahwasannya af'alul muqarabah ini khobarnya harus fi'il mudhari'. Nah, sekarang kita lihat ternyata af'al mudhari' khobar dari af'al muqarabah ini kadang fi'il mudhari' doang atau dan kadang juga fi'il mudhari' yang adaannya. Jadi terkadang nggak adaannya, terkadang ada annya. Contohnya yang nggak adaannya seperti kada, ya kan? Seperti kalau dalam Al-Qur'an wa ma kadu yaf'alun. Wa ma kadu yaf'alun. Kadu di situ ada isimnya adalah waw jamak, dan yaf'alun adalah khabarnya. Itu contoh yang fi'il mudhari' yang tidak adaannya. Contohnya yang fi'il mudhari' yang adaannya seperti asallahu ayyatiya bil fath. Asa di situ adalah af'al, kemudian Allah itu adalah isim dari asanya, ayyatiya bil fath itu adalah khabarnya. Jadi ayyatiya bil fath ini menjadi ayyatiya bil fath itu menjadi khabar, dan di situ adalah fi'il mudhari' yang adaannya. Nah, ternyata apakah semua gitu kan? Apakah semua fi'il tersebut boleh kita masukin boleh kita kasih an di fi'il mudhari'nya atau tidak? Nah, sekarang ternyata setelah diteliti lagi, itu tidak semua fi'il af'alul muqarabah itu boleh dikasih an dan boleh dihilangkan annya. Jadi ada aksam, ya kan. Pertama, yajibul iktiran bi an. Jadi dia tidak harus khobarnya ini dia harus bersamaan dengan an. Nggak boleh hilang dari annya. Annya ini nggak boleh hilang sama sekali. Contoh, dan itu ada dua fi'il, yaitu ikhlaulaqa dan hara, atau hara dan ikhlaulaqa. Af'alur raja, ikhlaulaqa dan hara. Itu dan kedua fi'il tersebut harus di khobarnya ini harus bersama dengan an. Nggak boleh an dari khobarnya ini dihilangkan. Itu jenis yang pertama, yajibul iktiran. Kemudian jenis kedua, yaksurul iktiran wa yaqillu tajrid. Jadi dia ini iktiran bersamaan dengan an di khobarnya itu banyak, seringnya seperti itu. Wa yaqillu tajrid, dan jarang atau sangat sedikit kita temukan khobarnya ini tidak bersamaan dengan an, meskipun ada. Berbeda dengan yang pertama tadi. Yang pertama itu yajibul iktiran. Jadi tidak ditemukan khobarnya ini tidak bersamaan dengan an. Tidak ditemukan tidak bersamaan dengan an. Sedangkan yang ini dia ditemukan. Hanya saja kebanyakan dia ini iktiran. Dan itu adalah asa dan ausyaka. Asa dan ausyaka. Asa dan ausyaka ini dia khobarnya kebanyakan itu adaannya. Asallahu ayyatiya bil fath. Kemudian asa zaidun an yakum gitu kan, dan yang lain-lain. Dan terkadang juga terkadang, ya bukan terkadang, maksudnya jarang, itu dia tidak ada dengan atau tidak bersamaan dengan an. Seperti itu. Jadi dia kebanyakan bersamaan dengan an. Dan disebutkan juga bahwasanya an-nya ini hanya atau tidak khobarnya tidak bersamaan dengan an itu hanya dalam syair, yaitu dalam kondisi darurat, bukan pada saat perkataan di luar syair. Kemudian ada yaksuru, yang kedua ya tadi, yaksurul iktiran wa yaqillu tajrid. Kemudian yang ketiga, yaksuru tajrid wa yaqillu iktiran. Jadi kebalikan dari yang kedua. Dia kebanyakan itu dihilangkan an-nya, tidak bersamaan dengan an. Tetapi pernah ada orang Arab atau pernah ditemukan khobarnya ini bersamaan dengan an, dan itu ada dua fi'il, yaitu kada wa qaraba. Kada dan qaraba. Kada zaidun yaqum gitu kan.
Kalau di dalam Al-Qur'an itu fazabahuha wa makadu yaf'alun, atau seperti mimba di makada yazighu qulubu fariqim minhum. Seperti itu. Adapun yang beriktiran dengan an itu ada hadis, ya kan, disebutkan bahwasanya Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam mengucapkan makitu an usalliyal asra. Makitu an usalliyal asra hatta kadatis syamsu an taghriba. Ya, jadi ada dua, makitu an usalliyal asra hatta kadatis syamsu an taghriba. Itu kada yang adaannya. Jadi dia pernah didengar oleh orang Arab, pernah didengar dari orang Arab yang fasih gitu kan, mengucapkan seperti itu. Jadi kadanya ada di khabar kadanya itu ada an-nya. Itu yang ketiga, jenis yang ketiga. Kemudian ada jenis yang terakhir, yajibut tajrid. Jadi dia harus dihilangkan dari an. Dan ini adalah af'alus syuru' atau af'alul insya. Ja'ala Zaidun yakum. Nah, itu dia harus harus dilepaskan dari an-nya. Nggak boleh ada an-nya sama sekali. Gitu. Kenapa kok begitu gitu kan? Kenapa kok af'al ini, af'al yang syuru' tadi nggak boleh bersamaan dengan an? Karena jadi di sini ada ada sir. Kenapa kok an ini kadang masuk ada rahasia. Kenapa kok an-nya ini masuk ke beberapa fiil dan nggak boleh masuk di beberapa fiil? Karena an itu adalah an itu dilalah alal istiqbal. Jadi dia itu menunjukkan kepada masa yang akan datang. Dan menunjukkan kepada masa yang akan datang itu bertentangan dengan af'alus syuru'. Af'alus syuru' itu adalah yang artinya memulai, dengan kata lain sekarang juga dia itu sudah melakukannya, seperti ja'ala Zaidun yadrusu, atau saat itu juga Zaid itu sudah memulai belajar. Nah, dengan kata lain kalau misalkan kita tambahin an, ja'ala Zaidun an yadrusa. Nah, itu bertentangan karena an-nya sendiri itu dilalatun alal istiqbal, sedangkan kita itu ingin menunjukkan bahwasanya sekarang juga Zaid itu memulai pelajaran. Nah, karena bertentangan itu akhirnya an ini tidak boleh masuk. Dengan kata lain, af'alus syuru' yajibut tajrid min an. Dia harus dihilangkan atau dia harus dibebaskan dari an, tidak boleh bersamaan dengan an. Seperti itu. Tetapi di fi'il yang lain itu harus disamakan, seperti ikhlaulaqa dan asa. Ikhlaulaqa dan haro, afwan. Ikhlaulaqa dan haro ini dia harus ada an-nya. Kenapa? Karena itu pengharapan, dan pengharapan tentu saja belum terjadi fi'il tersebut, ya kan? Seperti haro Zaidun yakum, semoga saja Zaid berdiri. Haro Zaidun an yakum, semoga saja Zaid berdiri. Dengan kata lain pada saat itu juga itu belum terjadi. Belum terjadi. Seperti itu. Begitu juga dengan asa. Asa ini juga pengharapan. Dengan kata lain dia ada an-nya. Ausyaka. Nah, ausyaka ini dia hampir-hampir. Nah, ini nanti ada nuktah. Kenapa kok asanya ausyaka ini yang mana dia sebenarnya kada wa karoba, itu kan dia masuk yang yaksur tajrid. Karena hampir itu dia mendekati ke memulai, sehingga dia harus dihilangkan an-nya ini karena dia dilalatul ala istiqbal. Sedangkan yang asa itu pengharapan, dan pengharapan itu masih agak jauh gitu, masih ada dilalatun alal istiqbal. Nah, ausyaka ini dia masuk ke yang bersamaan dengan asa. Kenapa? Karena ausyaka ini dia sebenarnya artinya adalah cepat, ya kan? Ausyaka fulan yushiku ai asro'a yusri'. Jadi dia mempercepat atau ya mempercepat sesuatu, asro'a, seperti ausyaka fulan asro'a, misal ausyaka fulanun sayra, ya kan? Itu artinya asro'a fulanun sayra. Jadi dia mempercepat jalannya. Dan dia itu aslinya digunakan untuk dia itu aslinya sama seperti asa tadi, yaitu pengharapan. Tetapi karena cepatnya terjadinya antara pengharapan dengan ini, akhirnya dia dimasukkan ke kada. Nah, karena tadi aslinya itu adalah asa, maka akhirnya di situ ada an, diberikan kepada dia an, pengharapan. Seperti itu. Yaitu pembagian kedua, yang mana dibagi ke maknanya.
Kemudian dibagi menjadi bukan dibagi lagi, tetapi ada pengkhususan di sini. Jadi kita mulai masuk ke ahkam-ahkam atau hukum-hukum yang khusus bagi beberapa fi'il. Seperti ausyaka dan kada. Ausyaka dan kada ini dia memiliki pengkhususan dari yang lain. Yaitu apa? Yaitu fi'ilnya ya dia digunakan dalam fi'il madhi dan fi'il mudhari'. Berbeda dengan fi'il-fi'il yang lain. Fi'il-fi'il yang lain ini seperti af'alus syuru'. Nah, af'alus syuru' itu tidak boleh digunakan kecuali dalam bentuk madhi, tidak boleh dalam bentuk mudhari' ataupun amr. Begitu juga dengan asa dia jamid. Atau hara dan ikhlaulaqa dan qaraba itu tidak digunakan kecuali dalam bentuk fi'il madhi. Sedangkan kada wa ausyaka, nah ini dia punya pengkhususan, yaitu dia tidak digunakan dia digunakan juga dalam fi'il mudhari', yakadu. Ya kan, kada yakadu. Kemudian ausyaka yushiku, dan ausyakanya ini dia kebanyakan itu digunakan dalam bentuk fi'il mudhari', bukan dalam bentuk fi'il madhi. Begitu. Dan ausyakanya ini itu ausyaka khusus gitu kan, dia punya kekhususan, yaitu dia digunakan juga ismul fa'il. Jadi musyikun. Nah, musyikun itu nanti artinya sama seperti ausyaka. Musyikun. Dan dia beramal tadi merafakkan mubtada dan menasabkan khabar. Beramal sama dengan ausyaka. Sedangkan yang kada dia tidak digunakan ismul fa'ilnya. Meskipun nanti ada beberapa ulama yang memiliki pendapat berbeda, seperti bahwasanya ada juga dari fi'il yang lain yang fi'il mudhari', kemudian ada yang isim fa'il dan yang lain-lain. Tapi khulasatul qaulnya atau yang disebutkan oleh Ibnu Malik itu kada dan ausyaka itu digunakan dalam bentuk mudhari', sedangkan yang lain tidak, hanya digunakan dalam bentuk madhi. Dan ausyaka itu digunakan juga dalam bentuk ismul fa'il, sedangkan kada tidak. Seperti itu. Dan kada itu mudhari'nya adalah yakadu, bukan yakidu. Beda antara kada yakadu dengan kada yakidu. Kada yakadu itu af'alul muqarabah, sedangkan kada yakidu itu apa? Kada yakidu itu adalah al-makr. Ya kan? Fa innahum yakiduna kaida wa aqidu kaida famahilil kafirin amhilhum ruaida. Fa innahum yakiduna kaida, sungguhnya mereka membuat makar. Wa aqidu kaida, dan aku membuat makar, dan seperti itu. Itu yang artinya makar, kada yakidu. Sedangkan yang af'alul muqarabah kada yakadu. Nah, itu pengkhususan yang pertama. Kemudian ada pengkhususan yang kedua. Pengkhususan yang kedua ini dia dilihat dari penggunaannya tam dan nakis. Kalau yang tadi awal itu dilihat dari tasarrufnya, ya kan? Dan ternyata kita menemukan bahwasanya ada beberapa yang mutasarrif dan ada yang tidak mutasarrif. Nah, kalau yang sekarang kita lihat dari an-nuqsan wa tamam. Jadi dari nakis dan tamnya. Jadi ada fi'il yang dia ini hanya bisa digunakan dalam bentuk nakis. Dan itu seperti af'alus syuru', kada, ya kan, kada ini dia harus nakis, dan karoba dan haro. Dan ada juga yang digunakan tamah, ya seperti ausyaka, asa, dan ikhlaulaqa. Dan tentu saja penggunaan tamah itu adalah sebuah pengkhususan. Dan di situ kada tidak masuk, ya kan? Kada tidak masuk. Sehingga apa? Sehingga akhirnya kada tidak dijadikan umul bab. Yang masuk di penggunaan nakisah dan tamah, kalau yang di awal tadi kada, karoba, dan haro dan af'alus syuru' itu hanya digunakan dalam bentuk nakisah. Sedangkan yang kedua ini dia digunakan dalam bentuk nakis dan dalam bentuk tam. Yaitu ausyaka, asa, dan ikhlaulaqa. Maksudnya apa sih tam dan nakis? Kalau sebelumnya kan sudah dijelaskan bahwasanya tam itu yang hanya memerlukan bimarfu'ihi, atau yang memerlukan fa'il. Atau ya lebih pasnya itu ma yaktafi bimarfu'ihi, ya kan? Yang dia ini mencukupkan diri dengan apa yang dia rafa'kan, enggak perlu enggak kepada mansubnya. Dengan kata lain dia hanya membutuhkan isim dan tidak membutuhkan khobar. Nah, tetapi di sini asanya ini, atau ya asa, ausyaka, dan ikhlaulaqa ini dia jadi bentuk tamnya itu fiilnya diambil dan kemudian digantikan marfu'nya itu, yaitu tadi an. Contohnya seperti asa ayyaba asaka rabbuka maqama mahmuda. Semoga Allah yaitu asa ayyaba asaka rabbuka maqama mahmuda. Di situ asanya itu disebutkan dia adalah tam.
bukan tam, bukan jangan contoh yang gitu. Contohnya seperti asa asa ayyakuma zaidun ya, atau sama seperti tadi. Ya, asa ayyakuma zaidun gitu. Nah, asa ayyakuma zaidun itu, atau asa ayyaba asa karabuka maqama mahmuda, itu ada yang menyebutkan bahwasanya asanya di situ adalah tam, dan dan segala macamnya sampai akhir itu adalah marfu' dari asa atau fa'il dari asanya tadi. Sedangkan khobarnya itu tidak ada. Begitu juga dengan ausyaka, dan begitu juga dengan ikhlaulaqa, dikiaskan seperti itu. Itu sih. Nah, tapi ternyata sekarang di sini ada permasalahan. Masalah seperti contohnya asa an yakuma zaidun, atau seperti ya asa an yakuma zaidun. Jadi dia ada permasalahan. Kenapa? Karena jadi asa an yakuma zaidun itu kita bisa mengi'rabkan dengan asa fi'il nasikh, kemudian an yakuma zaidun itu adalah fi ta'wilil masdar, ya kan. Dia adalah jumlah an, dan setelahnya fi ta'wilil masdar qiyam gitu kan, qiyam, dan dia menjadi fa'il buat asanya tadi. Jadi an yakuma zaidun itu menjadi fa'il buat asa, dan zaidun itu bisa, dan zaid itu menjadi fa'il dari yakum, ya kan. Tetapi ada beberapa ulama yang mengatakan bahwasanya enggak gitu kan, zaidnya ini dia bisa menjadi isim gitu, dan an yakum itu bisa menjadi khobar. Jadi takdirnya bisa menjadi asa zaidun an yakum, bukan asa zaidun an yakum. Dengan kata lain, asa zaidun an yakum, kemudian di zaidnya ini diakhirkan menjadi asa ayyakuma zaidun. Dengan kata lain, ayyakuma itu di setelahnya itu ada yakuma, asa ayyakuma zaidun. Yakuma itu fa'ilnya adalah dhamir mustatir, takdiruhu huwa ya'udu ila zaid. Seperti itu. Itu ada beberapa ulama yang mengatakan seperti itu. Ya kan, terus kita mengatakan ya kan nggak penting banget gitu loh, maksudnya sama-sama asa ayyakuma zaidun, sama-sama asa ayyakuma zaidun, cuma berbeda di i'rabnya. Nah, sebenarnya permasalahan ini kelihatan jelas ketika ada di tasniyah dan jamak. Contohnya seperti asa az-zaiduna an yakumu, ya kan, asa az-zaiduna ayyakumu. Kalau az-zaidunnya kita akhirkan dan kita jadikan dia ini sebagai isim, asa ayyakumu az-zaidun. Nah, itu kalau mengikuti tadi mazhab yang kedua. Mazhab yang mengatakan bahwasannya zaidnya ini bisa, atau zaidnya ini adalah isim buat asanya, dan an yakum itu adalah khobarnya. Tetapi kalau mengikuti mazhab yang pertama bahwasannya asanya ini adalah tamah, dan an yakuma zaidnya itu adalah fa'il dari asanya, maka kita mengucapkan asa ayyakuma az-zaidun, seperti itu. Jadi kelihatan bedanya. Kalau yang di awal, kalau yang di mazhab pertama itu asa ayyakuma zaidun, dan kalau mazhab yang kedua dia asa ayyakumu az-zaidun, seperti itu. Dan asa ayyakumu wawu jamaknya itu adalah dhamir fa'il ya'udu ila az-zaidun. Seperti itu. Kemudian pengkhususan yang ketiga kalau tadi ada pengkhususan pertama dan ada pengkhususan kedua, ini pengkhususan yang ketiga. Dan pengkhususan yang ketiga ini didapatkan oleh asa, yaitu apa? Jazal itmar wa jazat tajrid. Maksudnya apa? Maksudnya ketika misalkan ada isim setelah asa, isim sebelum asa seperti zaidun asa ayyakum, itu asanya ini boleh dijadikan tamah gitu kan, asa zaidun an yakum. Zaidun asa an yakum, asanya ini boleh dijadikan tamah dan boleh dijadikan nakisah. Tamahnya itu maksudnya berarti kan di asanya itu tidak ada dia itu hanya fa'ilnya adalah an yakum, dan robitnya adalah dhamir yang ada di yakum kepada zaidnya, atau bisa juga dijadikan nakisah, zaidun asa ayyakum, maksudnya zaidun asa huwa an yakum, seperti itu. Berbeda dengan fi'il-fi'il yang lain yang dalam bab ini. Ketika misalkan ada isim yang ditaruh di sebelumnya, itu semuanya harus
harus ada domir yang kembali kepada isim tersebut. Seperti kada. Zaidun kada yakum, ya kan? Zaidun kada yakum. Nah, kadanya di situ ada domirnya. Zaidun kada huwa yakum. Takdirnya seperti itu. Dan sebenarnya ini bukan asa saja, tetapi juga tadi yang dia adalah bisa tam bisa nakis seperti ikhlau laqa dan ausyaka. Tetapi dia kalau yang di Ibnu Malik disebutkan asa saja, ya sebagai apa namanya? Tetapi sebenarnya dia juga bisa yang ikhlau laqa dan apa sebelumnya tadi yang bisa tam dan nakis ausyaka dan ikhlau laqa. Seperti itu. Jadi boleh juga kita mengucapkan Zaidun ikhlau laqa an ikhlau laqa an yakum dengan seperti asa tadi, ikhlau laqa an yakuma huwa atau ikhlau laqa huwa an yakum, seperti itu. Begitu juga dengan ausyaka. Nah, tapi ternyata di sini apa namanya? Tapi di sini al-itmar yang ada di asa, yaitu tadi Zaidun asa huwa an yakum, itu adalah lughatu tamim. Sedangkan yang tajrid yaitu Zaidun asa an yakuma huwa itu adalah lughah ahlul Hijaz. Dan perbedaannya sama seperti sebelumnya, yaitu tazharu fil musanna wal jama'. Seperti misalkan kita mengucapkan az-Zaidun asa an yakum. Nah, kalau Zaidun asa an yakum. Kalau misalkan kita mengikuti mengikuti tamim, ya kan, dengan itmar, maka kita kalau misalkan di jamak kita harus mengucapkan az-Zaiduna asau ayyakumu, seperti itu. Sedangkan kalau misalkan kita mengikuti lughatu ahlil Hijaz, maka kita az-Zaidun asa an yakumu. Jadi di asanya itu kalau yang pertama asau, kalau yang kedua asa. Seperti itu. Berbeda dengan fiil-fiil yang lain seperti kada dan yang lain-lain, seperti az-Zaiduna kadu yakumun. Nah, nggak boleh az-Zaiduna kada yakumun, nggak boleh seperti itu. Cuma dia cuma boleh al-itmar, nggak boleh tajrid. Seperti itu. Dan tentu saja, ya kan, Al-Quran itu mengikuti lughatu ahlil Hijaz. Kalau dalam suratnya itu kan, surat Al-Hujurat, la yaskhar qaumun min qaumin asa ayyakunu khairam minhum. Asa ayyakunu khairam minhum. Nah, asanya di situ tajrid, tidak ada itmar. Karena kan sebenarnya isimnya itu adalah qaum. La yaskhar qaumun min qaumin asa ayyakunu khairam minhum. Seperti itu. Jadi Al-Qur'an mengikuti bahasa Ahlul Hijaz. Dan setelahnya wala nisa'u min nisa'in asa ayyakunna khairam minhun. Nah, di situ asanya tajrid, tidak ada dhamirnya. Seperti itu. Itu. Kemudian asa, nah ini juga asa, permasalahan di asa terakhir. Dia ini ketika disambung dengan dhamir muttasil atau ta'ul fa'il, atau ya apa saja, asa, ta'ul fa'il atau nunun niswah atau yang semacamnya, maka dia itu boleh boleh sinnya ini bisa asa itu bisa menjadi, kan itu kan disambungkan asa ketemu ta'ul fa'il menjadi asa itu, ya kan, atau asaita atau asaiti atau asaitum atau asaituma atau asaitunna, atau nunun niswah asaina, ya kan, atau na al-fa'il asaina panjang. Nah, sinnya di situ dia boleh fathah, boleh kasroh. Jadi boleh kita mengucapkan asa itu, boleh asi itu. Hanya saja yang fathah itu yang lebih terkenal. Asa itu bukan asi itu, seperti itu. Itu sekian dari bab kada wa akhwatuha.